Saya mau tahu dari teman-teman dari Partai Gerindra Kabupaten Tasik ya, sebagai pemenang pemilu tetapi tidak berhasil. Tanggapannya, apa yang salah gitu loh? DPRD fraksi Gerindra harus berpikir bagaimana Gerindra hari ini di DPRD berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Kita punya spirit. Emang sebelumnya gimana, Kang? Kalau program dari Gerindra untuk 5 tahun ke depan ini, Kang, seperti apa, Kang? Untuk Kabupaten Tasik yang dituangkan atau diamanahkan kepada fraksi ini? Oke, Kang Deddy ini. Kang Deddy, ini juga sosok luar biasa, Gubernur Aing ini. Ya. Gubernur Aing ya, oke. Aing. Dede Ip. Deddy. Lebih suka off-road atau trail? Trail. Siapa kolega di DPRD yang paling menyenangkan, Kang? Atau nggak ada? Tempat favorit di Kabupaten Tasik, Kang? Galunggung. Galunggung gitu-gitu aja perasaan. Tapi saya mah senang. Oh, itu PR tuh Galunggung. Ya, akan jadi PR kita. Satu kata untuk Bupati terpilih Ade Sugianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita kembali lagi di buka-bukaan politik. Dan hari ini yang akan buka-bukaan untuk hari ini adalah Ketua Fraksi Gerindra Kabupaten Tasikmalaya, Kang Usman. Assalamualaikum, sehat, Kang? Salam, alhamdulillah. Sehat ya? Oh iya, segar sekali ya. Kang Usman, jadi apa namanya, sekarang kita langsung ngobrol-ngobrol dan kita ngobrol santai saja ya. Gerindra kita setelah perhelatan pilkada kemarin nih ya. Gimana kabar Gerindra di Kabupaten Tasikmalaya? Gerindra tetap solid, tetap satu komando, tetap satu barisan gitu ya. Jadi apapun kontestasi yang sudah dijalankan, kita tetap akan mengikuti apa yang diarahkan oleh pimpinan kita, partai. Iya. Seluruh tahapan, seluruh proses yang sudah berjalan hari ini tetap akan ikuti sampai selesai nanti. Pada prinsipnya Gerindra itu sudah melaksanakan proses politik dengan sangat luar biasa. Teman-teman di fraksi, teman-teman di struktur partai semuanya sudah bekerja sangat keras untuk bagaimana target-target politik semenjak Pilpres, Pileg, Pilkada kemarin juga kita dan alhamdulillah lah overall gitu ya. Iya. Dapil 11 ini terkhusus Kabupaten Tasik juga Pilpresnya kita Pak Prabowo menang gitu ya. Pilegnya juga kita bisa mempertahankan kursi. Berapa kursi sekarang, Kang? 9. Pemenang Pileg kemarin? Pemenang Pileg karena kita juga dari sisi tambahan dari sisi suara kita bertambah, tapi dari sisi kursi kita masih 9. Iya. Meskipun sama-sama 9 dengan PDIP, kita masih menjadi pemenang dan menduduki posisi sebagai ketua DPRD di Kabupaten Tasikmalaya. Karena dari selisih raihan suaranya gitu. Iya. Ketuanya sekarang? Ketuanya Pak Budi Ahdiat sekarang. Pak Budi Ahdiat ya. Kurang tuh Kang Usman? Enggak lah, kan kita Gerindra ini gimana? Atau karena penduduk baru di Gerindra? Penduduk baru? Apa maksudnya penduduk baru? Kan sebelum di Gerindra pernah melanglang Buana dulu ya? Ya, saya dulu pernah satu periode di partai yang lain, ya 2014, 2019. 2019 saya ikut kontestasi, saya tidak berhasil gitu ya. Dan waktu itu saya langsung gabung di Prima Jasa dengan Pak Haji Amir Mahfud. Iya. Waktu itu ikut ngawal Pilkada 2020 juga. Ya di perusahaan di Prima Jasa juga saya gabung, sehingga begitu 2024 kemarin karena sudah berjalan beberapa tahun dengan beliau, saya ditawari. Disupport lah ya. Ditawari begini. Man ente 2024 maju mual katanya, pertanyaan begitu ya. Karena bagaimanapun dunia ente kan dunia politik katanya. Ya, terus komunitas ente juga komunitas politik, terus pengalaman dan pengetahuan ente di politik juga ini. Ya lagi-lagi saya selalu mengatakan ya gimana Bapak aja kalau saya gitu. Makanya apapun saya akan
berada pada satu sikap sami'na wa ata'na aja lah kepada sepuh kita, orang tua kita ya di politik, di Gerindra, Pak Haji Amir Mahfud. Gitu. Beliau kan posisinya di partai Dewan Pembina, anggota Dewan Pembina, terus hari ini juga beliau ketua DPD Gerindra Jawa Barat. Oke. Luar biasa lah beliau. Iya. Berjuang untuk Gerindra, berjuang untuk Pak Prabowo itu sangat luar biasa. Dan Kang Usman ini sekprinya beliau nih sekarang. Ya, dari 2020 memang saya ditugasi untuk mendampingi beliau lah gitu ya. Iya. Sekretaris beliau di perusahaan juga saya kemarin di Prima Jasa menjadi corporate communication Prima Jasa kemarin tuh. Dan sehari-hari kalau dulu dari 20 nempel terus sama beliau. Cuma kalau sekarang ya sudah punya tugas baru lah. Ya karena sudah diamanahi oleh beliau sendiri, sudah bertugas menjadi salah satu wakil rakyat. Ya on call aja kita. Kita tetap mengabdi, membantu beliau apapun yang beliau titahkan, beliau perintahkan saya akan jalankan. Ya. Kalau kemarin Kang Usman di dapil mana? Dapil 3. Dapil. Kalau Kang Usbud? Kang Usbud dapil 1. Oh, dapil 1 ya. Secara suara? Secara suara nggak jauh beda sih sebenarnya. Nggak jauh beda ya. Tapi pertimbangannya begini. Waktu itu memang kan muncul wacana ya. Wacana ada nama saya juga muncul, Pak Usbud juga muncul. Semuanya juga orang-orang beliau lah, orang-orang Pak Haji Amir, kader-kader terbaik, termasuk yang lainnya lah. Tapi pertimbangannya ada satu pertimbangan khusus yang notabene ketika beliau ditugasi jadi diberi mandat oleh Pak Prabowo jadi ketua DPD, maka ada pertimbangan lain lah. Itu sifatnya mandat ya, bukan pemilihan kalau di Gerindra. Iya, Pak Prabowo itu memberikan mandat sebagai ketua DPD kepada Pak Haji Amir Mahfud. Itu di forum Rapimnas di Hambalang waktu itu tanggal 29 Agustus kalau nggak salah hari Jumat, kebetulan saya ikut mendampingi, dan itu forum yang sangat luar biasa menurut saya, betapa Pak Prabowo mengapresiasi perjuangan Pak Haji Amir dengan memberi mandat, memberi pataka gitu ya. Pataka ya? Pataka bahaya kan? Memberi pataka kehormatan partai gitu untuk memimpin Gerindra Jawa Barat. Dan terbukti gitu ya, ketika beliau akhir Agustus diberi mandat, orang semua kaget, orang semua tercengang. Kenapa? Karena nggak nyangka selevel Pak Haji Amir yang sudah sedemikian subtle dengan secara ekonomi, secara bisnis, pengusaha nasional, gitu, nasional, diberi tugas ngurus Gerindra Jawa Barat. Dikirain deh mau ongkang-ongkang kaki, mau duduk, manggil orang, nyuruh orang kan semua. Ternyata beliau gaspol itu. Saya mendampingi dan saya menjadi saksi bagaimana beliau bekerja secara politik, konkret, real, memenangkan Pilgub gitu ya, memenangkan pilkada, keliling di 27 kota kabupaten, gitu ya, tanpa lelah gitu ya. Termasuk Tasikmalaya? Ya, Tasik pasti. Kalaupun akhirnya tidak berhasil ya kan? Dari 27 kota kabupaten yang didatangi oleh beliau dan konsolidasinya itu konsolidasi yang luar biasa. Gitu ya. Keliling itu ke setiap kota kabupaten, sehari 2 titik coba bayangin. Ada kekecewaan gak Kang dari beliau? Artinya beliau kan pituin orang Tasik ya, terlepas dari kota dan kabupaten gitu loh. Di kabupaten tidak berhasil, tanggapannya gimana tuh dari Gerindra dan dari ketua DPD? Begini, dari target 27 kota kabupaten plus gubernur, itu kan berarti pertama gubernur berhasil. Dari 27 kota kabupaten, ada 15 kota kabupaten yang sukses dari Gerindra. Di dapil 11, dari 3 kota kabupaten, Kota Tasik, Kabupaten Tasik, dan Kabupaten Garut, itu Kota Tasik kan Pak Piman menang. Pak Syakur dan Ibu Putri juga menang. Kabupaten Tasik belum menang. Masih berproses hari ini. Oke. Masih berproses. Mudah-mudahan jadi 16. Kang, oke, dengan hasil ini ya, kalau tadi kita sedikit mengulas pilkada ya. Andai saja misalnya memang belum menang dan tidak belum diamanahi lah di Kabupaten Tasikmalaya. Rekonsiliasinya seperti apa nanti dengan pemenang? Begini, dalam politik kan memang ujung-ujungnya pasti kan ada yang menang, ada yang kalah. Seluruh proses tahapan ini kan secara sistem akan berjalan. Tentu sebagai partai
Gerindra itu apapun hasil akhir sesudah seluruh proses perjuangan selesai, tentu akan mengambil langkah-langkah yang semestinya dan sewajarnya partai lakukan seperti apa. Misalnya menata persiapan nanti ke depannya seperti apa misalnya. Kalau menang berarti kita harus berbuat yang different, yang berbeda, ya, yang luar biasa untuk masyarakat Kabupaten Tasik. Karena bagaimanapun hari ini pemerintahan negara ini dipimpin oleh kader terbaik Partai Gerindra, Ketua Umum dan sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, yaitu Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden. Nah, tentu kesuksesan kepemimpinan Pak Prabowo ini harus dikawal oleh pemerintahan-pemerintahan di bawahnya, baik oleh gubernur maupun kepala-kepala daerah, wali kota, bupati yang ada di kabupaten kota. Program-program beliau ini. Sehingga apa yang dicita-citakan, apa yang diimpikan oleh Pak Prabowo, pemimpin kami, untuk memimpin negara ini bisa terwujud. Sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya kemanfaatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di Republik Indonesia ini. Kang, merasa ada sesuatu yang bukan aneh atau bukan janggal ya, tetapi ada yang ganjel nggak sih? Dan saya mau tahu dari teman-teman dari Partai Gerindra Kabupaten Tasik ya, sebagai pemenang pemilu tetapi tidak berhasil. Tanggapannya, apa yang salah gitu loh? Selama ini kan pasti ada evaluasi lah setelah pilkada, termasuk dari beliau nih, Ketua DPD nih, gitu. Apa kira-kira yang? Ya pasti kan kalau urusan evaluasi banyak faktor lah ya. Kita tentu mengevaluasi, mengkaji bagaimana faktor internalnya. Internal itu apa? Paslon, koalisi partai, kerangka tim pemenangan, kos pemenangan dan lain sebagainya lah. Banyak evaluasi yang tentu akan menjadi. Kalau kos tentunya nggak kurang lah ya? Ya. Kalau kos mah aman lah, logistik ya. Ya tentu kan itu by calculation gitu ya, perhitungannya seperti apa, hitung-hitungannya seperti apa. Lalu evaluasi pihak eksternal juga, lawan seperti apa, kekuatan seperti apa, kan seperti itulah. Kita objektif saja, kita harus membaca kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, fakta yang terjadi hari ini, lapangannya seperti apa, hasilnya seperti apa. Toh seluruh proses ini kan belum selesai, ketika masih berproses di MK, intinya gitu ya. Tapi kita berharap yang terbaik menurut Gusti Allah yang di atas gitu ya, akan memberikan keputusan yang terbaik. Berarti kalau kata istilah hikam itu sawa bikul himam la tahruku aswarul aqdar. Jadi kuatnya keinginan, kuatnya cita-cita tidak akan mampu melawan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu ya? Iya. Kang, sekarang di fraksi, teman-teman fraksi berarti ada 9 orang ya? 9 orang ya. Kedepannya apa namanya untuk kebijakan segala macam, apakah sudah punya semacam apa ya? Maksudnya karena memang tidak ada di eksekutif kan sekarang, nggak, tidak ada di eksekutif. Nah, usaha dari legislatif ini seperti apa, Kang? Untuk Kabupaten Tasik. Karena beberapa obrolan kita di buka-bukaan politik kemarin dengan beberapa calon, memang selama ini termasuk dengan calon dari Gerindra ya, Kang Asep ya. Selama 2 periode pimpinan kemarin tidak ada perubahan yang signifikan untuk Kabupaten Tasikmalaya sebetulnya, baik dari secara pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur. Nah, teman-teman dari Gerindra ini memandang ini seperti apa, Kang? Ya. Tentu kita ini akan berpegang kepada konsep bagaimana undang-undang tentang pemerintahan daerah ini berjalan dengan semestinya. Bahwa pemerintahan itu tidak hanya bupati dan birokrasi jajarannya. Ya. Setengah bodi pemerintahan itu di DPRD sebetulnya. Nah, makanya kita sebagai sebuah partai yang di situ ada 9 anggota DPRD dari fraksi Gerindra, tentu kita ingin memaksimalkan peran dan fungsi kita di legislatif. Bagaimana setengah bodi pemerintahan ini benar-benar bisa diarahkan untuk membuat sesuatu yang berbeda ke depan. Jadi kita tidak mau dan tidak ingin bahwa lembaga legislatif itu hanya yes man gitu ya, hanya ngikut saja gitu ya. Enggak, kita akan kritis, kita akan objektif, kita akan bedah gitu ya, supaya pertama spirit tentang bagaimana program
Pak Prabowo Subianto bisa diamankan, bisa berjalan dengan baik, kaitan swasembada pangan, kaitan dengan makan bergizi gratis dan sebagainya lah. Ya. Program-program unggulan Pak Prabowo yang notabene tentu pemerintah daerah mau tidak mau harus juga ikut mengamankan itu. Nah, jadi bagi kami di DPRD fraksi Gerindra harus berpikir bagaimana Gerindra hari ini di DPRD berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Kita punya spirit. Emang sebelumnya gimana, Kang? Ya tentu kita tidak ranah untuk mengevaluasi sebelumnya. Maksud saya berbeda ini kita harus melakukan pola-pola akselerasi, memelototi anggaran. Yang Kang Usman merasa berbeda nih, yang berarti kan kalau diungkapkan berbeda nih dari teman-teman sebelumnya. Apa yang kira-kira berbedanya? Ya setidaknya kita punya will untuk meningkatkan peran dan fungsi kita di DPRD. Kita jadi kan DPRD punya 3. Oke, yang kemarin belum maksimal nih. Ya dirasakan mungkin begitu kita. Dan sekarang muka lamanya berapa orang, Kang? Sekarang boleh dibilang semuanya baru. Tidak ada yang lama. Yang lamanya ada dua orang itu pun PAW di akhir-akhir itu. Jadi ya kita anggap semuanya baru lah. Tapi dari yang baru di Gerindra itu beberapa ada yang memang seperti saya pernah di dalam satu periode. Iya. Ada teman satu lagi di rumah yang lain. Di rumah yang lain masuk ke Gerindra. Jadi sebenarnya, nah dari sisi ini kita mengajak ke teman-teman untuk memaksimalkan peran dan fungsi kita sebagai legislator dengan 3 fungsi. Fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi controllingnya. Nah dirasakan ketika misalnya DPRD bisa secara maksimal menjalankan ketiga fungsi ini, sebetulnya eksekutif tidak bisa begitu saja dia sekehendak hati menjalankan tata kelola pemerintahannya. Semuanya harus mencerminkan keajegan, keseimbangan gitu ya antara relasi eksekutif dengan legislatif. Partai Gerindra sebagai bagian dari legislatif tentu ingin memasukkan nuansa baru, ingin mewarnai gitu ya, supaya bagaimana produk legislatif ini akan lebih mewarnai, berbeda gitu ya dengan yang sebelum-sebelumnya dari sisi apapun itu, dari sisi keberpihakan anggarannya seperti apa, dari sisi pengawasannya seperti apa, dari sisi legislasinya seperti apa gitu kira-kira. Kang Usman, kalau misalnya kita kan tidak terlepas dari sebuah perjalanan ya, politik perjalanan di DPRD kemarin. Kang Usman ngerasa nggak apa yang diputuskan atau apa yang disampaikan dari fraksi Gerindra sebelum ini keberpihakan ke rakyatnya apakah sudah maksimal atau belum? Kalau misalnya sejauh ini yang dari pusat, dari provinsi, saya ngelihat kan bagaimana DPRD deh, Kang. DPRD. Kemarin kan ketuanya Kang Asep nih. Ya kita harus nggak usah flashback dengan cara menyalahkan yang sebelumnya, tapi kita mengidentifikasi saja kekurangan, kelemahan yang hari ini kita harus perbaiki. Betul, Kang. Tentu tanpa ingin menyalahkan atau apapun, tetapi apakah berarti kan kalau misalnya ada rencana Kang Usman untuk memperbaiki, beda dan lain-lain, ini apa yang akan dilakukan? Misalnya dulu begini, sekarang ini akan dilakukan begitu kan? Ya tentu ada kan gitu. Iya, salah satunya adalah bagaimana kita secara kritis harus benar-benar menjaga, mengamankan 3 pokok fungsi yang melekat di DPRD. Misalnya gini, fungsi legislasi. Ketika misalnya kita membahas sebuah aturan perda, ya dari mulai proses sinkronisasi di Bapemperda atau proses usul inisiatif di komisi, fraksi Gerindra ini akan diarahkan untuk bagaimana benar-benar memahami seluruh alur cerita, batang tubuh, filosofi dan lain sebagainya ketika sebuah perda ini mau dibuat. Nilai manfaatnya seperti apa untuk pemerintah daerah, untuk masyarakat apa manfaatnya, kan gitu ya. Ketika sebuah produk itu mau diciptakan. Lalu berikutnya, ketika terkait dengan fungsi anggaran. Misalnya dengan fungsi anggaran, dari mulai proses perencanaan awal, dari mulai program itu kan sumbernya ada 4 ya. Satu program berbasis musrenbang, program prioritas dinas, pokok-pokok pikiran DPRD, dan diskresi kepala daerah. 4 sumber program. Nah ketika ini muncul dalam bentuk RKPD dinas, muncul menjadi KUA PPAS, naik lagi menjadi
APBD gitu ya. Nah, ketika proses masuk menjadi KUA PPAS, DPRD ini tidak ditodong begitu saja gitu loh. Tapi kita benar-benar harus mendalami input, output, outcome, benefit, impact sebuah program ini seperti apa. Jangan hanya mencantumkan nominal angka, tapi menjadi output saja, tapi outcome, benefit, impactnya nggak jelas gitu ya. Betul. Nah, kita ingin setiap nomenklatur program yang muncul menjadi sebuah anggaran, angka X rupiah, harus benar-benar kelihatan nih outcome-nya apa, benefitnya apa, merubah angka kemiskinan apa enggak, meningkatkan indeks pembangunan manusia atau tidak, meningkatkan indeks kebahagiaan manusianya apa enggak kira-kira, Kak Usman, indeks kebahagiaan masyarakat. Teman-teman di fraksi ya, ada ide apa untuk pemerintah karena selama ini tidak ada seperti yang saya bilang tadi ya, dan itu pun sumber-sumber dari yang kita pernah ngobrol ya, tidak ada perkembangan yang signifikan sebetulnya di infrastruktur, peningkatan ekonomi begitu ya. Kira-kira itu kan urgent sekali ya. Ya, memang saya kira begini ya. Ide-ide apa nih dari teman-teman fraksi? Kalau ingin fraksi terjadi akselerasi, percepatan gitu ya, terjadi diferensiasi, maka salah satu pintu masuknya adalah harus ada goodwill dan political will dari kepala daerah. Yes. Dan pada saat ini kepala daerahnya bukan dari kita. Iya, yes, betul. Ya. Nah, oleh karena itu, di situ kan muncul akhirnya nanti pola komunikasi relasi antara eksekutif dengan legislatif. Dari sisi pada saat pembahasan mulai fungsi legislasi, budgeting dan controlling, ini memang tugas kita untuk bagaimana terus mengawal jalannya pemerintahan. Kalau program dari Gerindra untuk 5 tahun ke depan ini kan seperti apa Kak? Untuk Kabupaten Tasik yang dituangkan atau diamanahkan kepada fraksi nih? Ya, salah satunya adalah bagaimana kita breakdown dari program pemerintahan pusat Pak Prabowo, urusan pertanian, urusan gizi, urusan SDM, kan gitu-gitu harus benar-benar kita pelototi itu. Bagaimana mimpi Pak Prabowo untuk menciptakan swasembada pangan, untuk menciptakan ketahanan pangan, untuk menciptakan program hilirisasi, program kecintaan terhadap bangsa dan negara gitu ya, program yang tadi makanan bergizi gratis, menyiapkan masa depan ini. Pokoknya seluruh yang bersentuhan dengan itu kita akan pelototi, kita akan kawal. Makan bergizi gratis sudah mulai di Tasik, Kabupaten? Kemarin sudah mulai uji coba di wilayah Sukaraja gitu ya, karena program itu secara detail kita juga masih cuma ada semacam kebijakan juga kan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk bagaimana dari DAU yang tersedia dialokasikan untuk mengamankan program itu. Sudah berapa tempat kemarin, Kang? Setahu saya kemarin di Sukaraja, terus di mana lagi saya kurang ingat persisnya gitu ya. Padahal kan itu program amanah Pak Prabowo loh. Iya, setahu saya karena itu kan masih program uji coba. Uji coba. Dan hari ini hebatnya Pak Prabowo ketika misalnya anggaran tidak bisa tercover sepenuhnya oleh anggaran negara, oleh anggaran rakyat gitu ya. Beliau di beberapa titik banyak mengeluarkan anggaran pribadi, anggaran sendiri untuk... Kemarin Kang Usman mendampingi itu, uji coba itu? Kemarin karena kegiatannya di wilayah Sukaraja, itu pun masih sifatnya ini. Kebetulan saya juga masih ada agenda partai di luar, saya hanya memantau, memastikan bagaimana, termasuk yang di kota saya juga pantau, saya juga lihat. Kalau ada temuan, kelemahan, hal-hal yang harus disempurnakan, tentu itu akan menjadi bahan kita. Atau Sukaraja bukan dapil Kang Usman? Bukan. Jadi tidak hadir gitu? Itu mah. Tidak hadir saya, kebetulan tidak. Tapi kan sekarang sudah bukan bicara dapil ya? Betul. Iya, kalau tadi saya menyimak apa yang disampaikan Kang Usman, harus melototin, harus begitu. Terus sekarang ada uji coba makan gratis, malah Kang Usman nggak hadir? Ya kebetulan kita juga, mohon maaf, dari proses awalnya, karena ini masih proses uji coba, kita juga DPRD belum terkomunikasikan kegiatan itu. Kalau kita tahu, kita pasti berangkat. Jadi nggak tahu? Nggak tahu waktu itu, hanya memantau progresnya sesudahnya. Kok bisa nggak tahu? Ya karena kan koordinasi dari pihak eksekutifnya mungkin ke DPRD belum ada. Waktu itu pelaksanaannya ya, uji cobanya itu. Kita nggak tahu itu saja. Benar. Agak lucu ya. Ini awal-awal loh Kang. Ini awal-awal loh. Ya, tapi itu menjadi catatan kami lah. Betul, karena dari tadi Kang Usman kan dengan berapi-api harus melototin segala macam. Ini program yang sejak kampanye Pak Prabowo sounding begitu ya.
dan Kang Usman ada di ketua fraksi, tetapi pelaksanaan justru karena ini uji coba. Kalau misalnya ini sudah berjalan, it's okay Kang, mungkin ada kesibukan yang lain. Makan gratis ini setahu saya ya, setahu masyarakat ini adalah program utamanya Pak Prabowo, salah satu program utamanya Pak Prabowo. Dan Kang Usman sebagai ketua fraksi sampai tidak tahu ada kegiatan itu. Ya tidak ada pemberitahuan, tidak ada surat yang notabene misalnya masuk ke DPRD misalnya supaya ini kan kita juga Tidak diundang juga. itu kira-kira begitulah. Apa yang ingin disampaikan ke Ya kalau misalnya terkait eksekutif yang melaksanakan program itu jika misalnya akan terkait apapun gitu ya. Iya. Kalau sekiranya ini menjadi bagian dari upaya pengawasan kita mau mulai pelaksanaan, mudah-mudahan kita berharap dan kita meminta bahwa pihak eksekutif juga ikut melibatkan DPRD, minimal memberitahukan atau mengundang kepada kita gitu. Kalau saya diberitahu ada undangan, saya pastikan saya akan hadir. Kalau dari partai memang tidak ada komando Kang? Untuk Ya memantau tentu itu? ada untuk mengawal, untuk kalau ada kelemahan atau apa menjadi tugas kita untuk memastikan ini bisa. Dan akhirnya Kang Usman tidak tahu kelemahan apa yang terjadi di kemarin di apa? Tahu saya. Tahu. Saya cari tahu dong pasti. Ya, dan itu katanya kan tidak langsung hadir. Full bucket gitu ya. Pengumpulan bahan dan keterangan informasi ini kan bisa dari mana saja. Ketika itu sudah berjalan, tentu kita akan cari tahu. Ketika proses itu berjalan apa aja temuan-temuan yang terjadi. Itu pasti kita bisa lakukan itu. Salah satunya misalnya apa tuh? Salah satunya misalnya ketika ada dari sisi jumlah tidak bisa tercover semuanya misalnya gitu ya, jumlahnya ada Itu misalnya atau yang terjadi Kang kemarin? yang terjadi. Oh, yang terjadi ya. Terjadi. Kekurangan memang banyak kekurangannya. Ya, kita belum bisa mengatakan banyak lah, tapi overall sih sebenarnya sudah oke sebetulnya. Dari sisi kebutuhan atau ketersediaan gizinya juga sudah lumayan, sudah oke. Karena ini kan program prioritas yang sifatnya baru running, baru mau dijalankan, tentu harus melalui proses trial and error lah. Iya, dan ini kan pasti masyarakat banyak yang pengen tahu nih kemarin berjalan seperti apa Kang. Nah, kalau dari pengumpulan yang tadi Kang Usman sebut bucket dan lain-lain, kemarin secara jumlah cukup lebih atau kurang? Karena ini kan masih proses uji coba. Enggak, ya justru yang proses uji coba tadi. Nah, proses uji coba ini tentu misalnya ya, kalau yang di kabupaten, sebenarnya tidak ada masalah yang sifatnya dari sisi jumlah. Kalau jumlah siswa di situ itu sekian, tentu bisa terpenuhi, tercover gitu ya. Tapi misalnya di kota kita juga dapat keterangan yang waktu di SMP 2 misalnya gitu ya, kita dapat informasi dari sana sini misalnya ternyata ada yang nggak kebagian gitu ya. Ada yang sampai nunggu sampai sore, nggak boleh pulang, nungguin Hanas studi tita balik, cenanya nungguan kebagian. Gitu ya. Ada kan informasi-informasi. Iya. Di kabupaten aman ya? Sejauh ini saya belum menemukan informasi yang fatal lah kira-kira kelemahannya, kekurangannya gitu ya. Berapa tempat kemarin Kang uji coba? Kemarin itu setahu saya di kabupaten itu di daerah Sukaraja ya, di daerah Sukaraja yang saya tahu cobanya. Yang lainnya saya nggak tahu persis, saya nggak bisa ngomong yang saya nggak tahu kira-kira. Nggak apa-apa tapi ya? Nggak apa-apa. Kemahade ya sudah kan. Iya, karena tadi berapi-api sekali, Gerindra segala macam. Bahkan Kang Usman sebagai sekprinya ketua DPD, ya agak kaget ketika tidak tahu kegiatan itu gitu loh, Kang, maksud saya gitu ya. Alasannya karena tidak diundang. Ya. Tapi secara prinsip tentu kita memantaunya. Iya. Sesuai perintah. Sesuai perintah. Kang, target apa Gerindra ke depannya sekarang? Target Gerindra ke depan yang jelas gini, target lokal atau gimana? Di Kabupaten Tasik nih, kita ngobrol di Kabupaten Tasik. Sesuai kapasitas Kang Usman lah sebagai ketua fraksi. Target Gerindra ke depan tentu kita dengan seluruh visi misi kita berpartai di Kabupaten Tasik itu tentu berharap bagaimana Gerindra bisa lebih mewarnai di Kabupaten Tasikmalaya. Dengan lebih bisa mewarnai dengan menjalankan fungsi-fungsi yang tadi, kita berharap capaian target Gerindra secara kursi nanti di kabupaten bisa bertambah. Kalau hari ini 9, mudah-mudahan nanti bisa sampai 12 sampai 14 kursi. Kita optimis lah. 2029 nanti pemilu yang akan datang gitu ya.
dengan Pak Prabowo jadi presiden, Pak Haji Amir jadi ketua DPD gitu ya, dengan program-program yang luar biasa, tentu akan berdampak secara elektoral sehingga dan kerja-kerja kita di fraksi gitu ya, dengan cara bisa memberikan banyak manfaat untuk masyarakat, bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, itu juga akan berdampak terhadap bagaimana masyarakat akan memilih pada Partai Gerindra di 2020. Iya. Kita berharap tadilah target kedepannya dari 9 kursi mudah-mudahan bisa menjadi 12 bahkan 14 kursi. Kak Usman, kalau di di struktur di DPC sebagai? Saya terus terang di DPC belum masuk struktur saya. Bahkan dulu waktu SK DPC Kabupaten dibuat, saya ini termasuk orang yang tidak boleh dulu masuk ini karena saya fokus dengan beliau. Nggak boleh masuk ke struktur DPC kalau saya. Jadi sampai hari ini tidak masuk? Belum, saya belum masuk. Belum masuk ya, tapi ada rencana masuk berarti? Ya kelihatannya sih kalau sudah di dalam di DPRD hari ini tentu saya harus ini. Harus masuk ya? Nah, harus menyesuaikan lah dengan peran-peran yang dijalankan hari ini. Pas ketua fraksi, ketua DPC gitu ya? Nggak tahu kalau itu. Urusan itu mas saya serahkan sepenuhnya kepada pimpinan partai. Pada urusan yang dibenok lah kira-kira gitu. Kita ini harus nyadar diri, tahu diri gitu ya. Jangan terlalu banyak keinginan. Gawe sing bener lah ayeuna mah gitu. Kan biarkan pimpinan yang menilai. Oke. Saya punya gambar-gambar tokoh ya. Kita punya gambar-gambar tokoh yang nanti bisa dikomentari oleh Kang Usman ya. Ini Kang Usman ini sebagai pendatang baru terpilih langsung jadi ketua fraksi berarti ya. Oke. Ini tokoh-tokoh di Kabupaten Tasik nih Kang ya. Tapi mungkin aja ada juga ya. Oke. Firman Diki, apa komentarnya? Singkat saja Kang. Tidak untuk dibahas tapi singkat saja. Singkat aja. Pemimpin muda, pemimpin baru, harapan baru untuk Kota Tasik lebih maju. Oke, baik ya. Lanjut. Siapa lagi? Gerangan. Oke, Kang Dedi ini. Kang Dedi, ini juga sosok luar biasa, Gubernur Aing ini. Gubernur Aing ya. Oke, ya. Jadi memang beliau ini sangat beyond gitu ya orangnya. Latar belakang ini sangat dahsyat. Saya yakin dan percaya bahwa Jawa Barat di bawah kepemimpinan beliau akan lebih maju lagi. Oke, ya. Lanjut. Ini Kang, program makan bergizi gratis untuk siswa disebut cuma food waste atau membuang makanan. Apa dampak negatifnya? Program makan bergizi gratis untuk siswa disebut cuma food waste, ngabis-habiskan makanan. Ngabisin makanan. Ngabisin makanan tuh apa dampak negatifnya? Nggak ada dampak negatifnya. Pokoknya begini. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Ya. Kalau urusan ini kalau dari sisi madarat itu sedikit, tapi dari sisi manfaatnya visioner ini. Jangan dikira negara-negara luar yang maju itu melalui proses ini. Pak Prabowo itu visioner, menyiapkan generasi emas di 2045 harus dipenuhi dulu. Jadi food waste itu salah ya menurut? Salah itu. Salah nih. Oke, lanjut. Dede Ip. Boleh no komen nggak? Enggak. Harus ada. Ya maksud saya beliau adalah kompetitor Cecep Asep kemarin. Oke, baik. Masih ada? Pak Prabowo. Ini pemimpin besar kita. Oke, Pak baik. Prabowo Subianto yang mendidik kader-kadernya untuk kalau jatuh bangkit lagi itu. Nyalon lagi. Oke, siap. Karena bagi seorang politisi, betul. Seorang prajurit itu mati satu kali di medan pertempuran, tapi bagi politisi matinya berkali-kali. Luar biasa. Lanjut, sudah? Oke, sudah habis. Kang tadi menyebut Ade Ip itu sebagai kompetitor. Oh iya. Dan saya berhadapan sekarang dengan seorang anggota DPRD sebetulnya, ya bukan yang tidak bisa dipisahkan dari seorang Usman. Apakah sampai segi waktu ini masih menganggap beliau kompetitor? Enggak, kan kompetitor di pilkada kemarin. Ya. Kompetisi kan pilkada ini, ya. Iya. Kompetitor
Pak Cecep Asep itu ada dua, satu Pak Iwan sama Pak Dede Muksid, dua Pak Ade sama Pak Iip. Dari berbagai tokoh nih, pemimpin yang akan memajukan, pemimpin yang akan begitu, apa tidak ada nilai plusnya tadi melihat Ade Iip nih? Sampai mau no comment gitu? Ya tentu kita harus berpikir objektif, dan ini tentu setiap orang itu pasti ada nilai plus dan minusnya lah. Nggak boleh kita ini menyebut orang tidak ada plusnya. Pasti ada plusnya. Pak Iip, Pak Ade dia politisi kahot, politisi senior yang sangat berpengalaman. Dia dulu pernah jadi ketua DPRD 2 periode, jadi wakil, dan sekarang juga di Bupati menuju periode kedua kan. Ya itu nilai plus lah dia. Pak Iip, mungkin tadi lupa lah ya. Komentar tadi lupa. Nah, maksud saya kalau Pak Iip dia juga kan seorang Gus, anak Kiai almarhum Kiai Haji Saifuddin Zuhri, tokoh pesantren besar juga, Baitul Hikmah di Salopa gitu ya. Beliau juga aktivis sama-sama dengan saya waktu itu. Saya juga di Ansor, beliau juga di Ansor. Ya saya kira masing-masing punya kapasitas, kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing. Gitu. Kang, ini pertanyaan agak miring sedikit. Apa? Irisan ideologi apa kira-kira yang nyangkut di Gerindra nih dari PKB? Secara nasionalisme. Merah putih. NKRI. PBNU. Apa itu PBNU? Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 45. Wih, itu spirit Gerindra ya. Kang, saya punya rapid question ya, dan saya minta tolong untuk dijawab kurang dari 2 detik nih. Ya. Ayah wae nih ya. Dan it's okay ya, terbuka aja. Tapi ini mah pertanyaannya juga hari-hari aja Kang ya. Siap ya Kang ya? Siap. Oke, rapid question ada 10 untuk Kang Usman. Lebih suka off-road atau trail? Trail. Film misteri atau action? Action. Apa cita-cita di masa kecil yang belum kesampaian? Apa ya? Udah kesampaian tuh? Oh, udah kesampaian semua, wes mantap. Jika Kak Usman harus pilih profesi selain profesi yang sekarang, mau pilih apa? Dosen. Siapa kolega di DPRD yang paling menyenangkan? Atau nggak ada? Harus cepet sih ya. Nggak ada berarti ya? Oke. Soalnya harus ingat nama dulu. Ya berarti nggak ada yang nempel nih. Yang menyenangkan nggak ada yang nempel kayaknya ya? Ada lah. Ada ya. Siapa? Yang paling menyenangkan dulu itu ada Pak Ajengan Asop, saya senang itu. Oh, Kang Asop Cisayong. Oke. Selain Kang Asop berarti tidak menyenangkan. Untuk itu oke ya. Ada Pak Hidayat Muslim juga sering diskusi dengan saya. Partai apa yang selalu jadi bestinya Gerindra Kang di Kabupaten Tasik? Semua besti. Yakin? Iya. Oke. Nggak ada kita. Besti semua kok. Tempat favorit di Kabupaten Tasik Kang? Galunggung. Galunggung gitu-gitu aja perasaan. Tapi saya mah senang. Oh, itu PR tuh Galunggung. Iya. Akan jadi PR kita karena itu harus menjadi branding Kabupaten Tasik ke depan, harus dikelola, harus ditata lebih baik lagi. Kebataraan yang sampai hari ini begitu-begitu aja. Iya. Nah, nanti pokoknya kita. Karena ini keturunan Galunggung. Sama Kang. Saya orang Sinagar loh aslinya. Kalau saya orang Saronge. Wah, dekat saya Kakek berarti saya ya. Saronge. Makanan khas Kabupaten Tasik yang paling sering dibeli? Ulen. Satu kata untuk Presiden Prabowo. Top, keren. Satu kata untuk Wakil Presiden. Masih muda. Oh, masih muda. Rada nge-lag tapi ya. Muda gitu. Masih muda ya. Satu kata untuk Bupati terpilih Ade Sugianto. Matang. Matang ya. Ini ragu banget ya dari tadi ya kalau bahas Pak Ade Sugianto. Licin. Kenapa licin? Emang kalau Ya itu beliau itu politisi licin, politisi yang ini matang, licin. Orang tahu licin, namun berusaha untuk ditewak loh Kang. Baru tahu licin itu. Iya, dan Pak Ade itu susah ditewaknya. Maksudnya susah
Ya licin gitu, orangnya karena matang pengalaman. Oke, baik ya. Waduh, di luar biasa perbincangan sama Kang Usman. Kang Usman, ada kan tadi saya dengar diamanahi oleh Pak Amir Mahfud. Diamanahi Pak Amir Mahfud atau diamanahi rakyat nih sekarang? Saya diamanahi untuk maju. Ya, karena waktu itu saya masih bekerja di perusahaan beliau. Saya ditawari kan untuk maju. Nah, ketika saya sudah maju dan terpilih, tentu itu saya sudah diamanahi oleh rakyat. Oke. Kang, ini akan menjadi sebuah apa namanya jejak digital Kang Usman hari ini, ya di hari ini. Apa yang ingin disampaikan kepada para konstituen? Yang pasti salah satu bentuk khidmah pengabdian pada saat kita masih hidup di dunia ini adalah bagaimana kita harus terus berupaya memberi manfaat kepada manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, salah satu bentuk mewujudkan itu adalah bisa melalui pintu politik. Dengan membantu rakyat ikut serta merumuskan kebijakan-kebijakan yang memang dirasakan oleh masyarakat, apapun itu bentuknya. Oke. Saya kira itu. Baik, Kang Usman, hatur nuhun. Terima kasih banyak. Semoga sukses mengemban amanah dari masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya. Pemirsa, terima kasih. Itulah Buka-Bukaan Politik hari ini. Saya Andi Gumilar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.